Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, gimana kabarnya minggu hari ini? Saya berdoa dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini kita mulai ibadah kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami ada bukan karena kuat dan gagah kami ada karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah hari ini setiap kami datang membawa korban syukur kami yang terbaik, karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kami. Karena itu Tuhan, Engkau menguduskan kami dan kuasa darah Yesus melayakkan kami. Bahkan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan kami percaya kami diberkati hari ini, kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari datang kepada Tuhan dengan membawa korban syukur yang terbaik. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima sembah kami. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Lagi katakan, sungguh indah. Mari sembah Tuhan. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, Engkau yang menghargai pengorbanan Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rancanganmu indah bagi setiap kami. Engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi kami, tapi Engkau merancangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari naikkan syukurmu lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat karyamu, kami bersyukur buat setiap rancangan yang indah yang Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah rancangan-Mu bagi setiap kami Bapa. Sungguh ajaib jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Kesana kami berlari dan kami tahu Engkau memulihkan setiap kami. Kepadamu kami berlari dan kami tahu segala yang baik Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
Engkau selalu ada bagi kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu hari ini kami tahu, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami disembuhkan. Dan yang percaya siap diterima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, lihat dalam Injil Matius pasal 18 di ayat yang ke-21 dan ayat 22. Dua ayat yang kita baca, dan menurut saya dua ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Tapi mari kita mau baca kembali dan kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Sekali lagi Matius 18 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai berapa kali? 70 kali 70 kali. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Ada banyak penafsiran tentang ayat ini, tentang 70 kali 7 kali. Saya pernah dengar salah seorang dosen saya berkata itu 70 pangkat 7. Ya, 70 kali 70 kali 70 kali 70. Katanya begitu. Tapi saya juga pernah baca ini sebenarnya 70 kali 7, 490 kali. Apapun tafsirannya, saya tidak akan bahas tentang itu. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah pernyataan Petrus tentang mengampuni, ya, limitnya. Ya, dia berkata, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah, berdosa? Apakah sampai 7 kali? Nah, perhatikan baik. Petrus menyebut limit angka 7 kali, ya. Nah, dia sebutkan angka 7 kali. Ini gambaran dari limit, ya. Limit hati seseorang untuk mengampuni, ya. Ya, tentunya di latar belakangi dengan budaya Yahudi yang biasanya berkaitan dengan angka 7. Tapi kalau kita di Indonesia misalnya, kita ini punya budaya biasanya sampai 3. Ya, mengampuni itu sampai 3. Jadi kalau orang Indonesia yang tanya sama Tuhan Yesus, maka dia tidak akan sebut 7, dia akan sebut 3. Apakah sampai 3 kali? Ya. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara dengar, sering dengar, atau mungkin Anda pernah ngomong, ini 2 kali loh kau bikin kesalahan, jangan sampai ke 3 kali. Kenapa kalau 3 kali? Karena limitnya, batas saya cuma 3 kali kau harus bikin kesalahan. Habis itu awas, ya. Seringkali Anda dengar orang berkata, kau sudah 2 kali selingkuh, jangan sampai ke 3 kali. Ya. Kau udah lakukan kesalahan 2 kali, jangan sampai 3 kali, awas. Kalau sampai yang ketiga kali yang kau lakukan, yang kiri engkau akan masuk kubur, dan yang kanan engkau akan masuk kuburan, masuk rumah sakit. Pak, apa nggak kebalik? Yang kiri harusnya rumah sakit, yang kanan kuburan. Tidak terbalik. Karena yang bicara orangnya kidal barangkali ya. Jadi tangan kirinya lebih kuat, tangan kirinya langsung rumah sakit. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah gambaran limit. Ya. Setiap orang punya batasan tertentu tentang hatinya. Ada orang berkata, Pak, saya 1 kali aja Pak dibikin salah. Aduh, saya sudah nggak bisa ngampuni. Ya. Ada orang berkata, Pak, suami saya 1 kali aja selingkuh, sudah saya minta cerai. Saya nggak bisa Pak. Ada orang berkata juga, Pak, saya 1 kali aja dikatain orang, Pak, sudah Pak, saya nggak bisa terima. Saya 1 kali aja Pak, saya dibikin salah sama orang, Pak, aduh saya sudah nggak bisa ngampuni. Ya, itu gambaran dari limit hatimu, batasan besar atau kecilnya hatimu. Luas atau sempitnya hatimu. Jadi sebenarnya ketika Petrus berkata 7 kali, itu gambaran dari luas hatinya. Ya. Saya nggak tahu Anda yang di rumah, sekali lagi ada yang mungkin berkata 3, ada yang 2, ada yang 1, bahkan ada yang 5, ada yang 10. Tapi sebenarnya itu gambaran luas hatimu. Ya. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan itu punya kepentingan sebenarnya supaya memperluas hati kita. Kenapa? Karena sebenarnya dia pengen memberkati kita. Dia pengen buat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dia pengen mempercayakan hal besar dalam hidup kita. Makanya dia butuh orang yang punya hati yang luas. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan engkau ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan,
orang-orang yang seringkali nyakiti hatimu, sebenarnya itu cara Tuhan mendidik engkau, melatih engkau, supaya hatimu diperluas, hatimu diperlebar. Karena hal-hal besar butuh hati yang luas. Sekali lagi, berkat besar, hal-hal besar butuh hati yang luas untuk menampungnya. Kalau tidak, bahaya. Ya, bahaya. Karena itu Tuhan pengen hati kita luas. Ya, Dia izinkan ada banyak orang nyakiti kita. Dia izinkan ada banyak orang melukai engkau, supaya engkau semakin diperluas. Ya. Nah, makanya kalau saudara baca Alkitab, saya mau kasih contoh dulu sebelum saya masuk di bagian berikutnya. Buka Alkitab saudara dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-8. Ya. Firman Tuhan berkata begini. Ya, Amsal 30 ayat 8. Ya. Ini Amsal dari Agur bin Yake. Firman Tuhan berkata begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan atau kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi Agur bin Yake berkata, jangan beri aku miskin atau jangan beri aku kaya. Yang sedang-sedang aja mungkin, seperti lagu. Yang sedang-sedang aja. Ya. Nah, dia berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kenapa dia tidak minta miskin atau dia jangan diberi kaya? Supaya kalau aku kenyang, aku kaya, aku diberkati, aku tidak menyangkal engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, perhatikan dia berkata, jangan kasih aku kaya, jangan kasih aku miskin. Karena kalau aku kaya, nanti aku bisa nyangkal Tuhan, aku bisa lupa Tuhan. Jangan kasih aku miskin, supaya kalau aku miskin, aku bisa mencuri. Nah, sebenarnya orang bisa mencuri bukan karena dia miskin. Ya, banyak orang kaya juga pencuri loh, betul nggak? Banyak orang diberkati juga bisa mencuri. Nah, orang bisa menyangkal Tuhan, bisa lupa Tuhan, bukan hanya karena dia diberkati, dia kaya. Jadi bukan orang kaya aja yang bisa lupa Tuhan, orang miskin lupa Tuhan juga banyak. Ya, bisa bilang amin, ya. Sama dengan orang sombong. Ada orang berkata, Pak, dia sombong karena dia kaya. Saya beritahu, orang miskin sombong juga banyak. Jadi bukan masalah kaya atau miskin. Jadi bukan masalah kaya sampai dia bisa lupa Tuhan. Bukan masalah miskin orang lalu mencuri, menipu, melakukan kejahatan. Bukan. Kuncinya di mana? Dia berkata, berikan aku makanan sesuai porsiku. Kembali lagi porsinya itu ditentukan oleh apa? Oleh hati. Oleh luasnya hati. Orang kalau hatinya luas, dikasih berkat banyak, dia nggak akan lupa Tuhan. Bisa bilang amin. Orang kalau dikasih berkat banyak, hatinya luas, dia nggak akan ninggalin Tuhan, dia nggak akan nyangkal Tuhan. Nggak. Jadi semuanya tergantung hati. Porsi Anda itu ada di hatimu. Porsimu itu ada di hatimu. Bagianmu itu ada di hatimu. Karena itu sekali lagi, Tuhan punya kepentingan untuk memperluas hati kita. Karena dia pengen menyalurkan banyak hal besar dalam hidup kita. Dia pengen pakai hidupmu, dia pengen berkati hidupmu supaya engkau jadi berkat. Dia pengen lakukan perkara besar dalam hidupmu. Cuma Tuhan bilang, perluas hatimu. Bagaimana mau luas? Baru disenggol dikit, bacok. Ya, ada orang berkata, senggol bacok. Ya. Bagaimana? Engkau tidak belajar ngampuni. Engkau tidak pernah belajar ngampuni. Karena itu gambaran dari keluasan hatimu. Karena itu sekali lagi Tuhan pengen hatimu luas. Nah, saya mau tunjukkan bagian berikutnya adalah begini. Contoh orang yang punya hati luas, kemudian Tuhan berikan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan sebelumnya dia punya masalah besar. Coba lihat dulu sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama. Lihat gini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih-penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku dan menjadi budaknya. Jadi ini ibu punya suami banyak utang dan gak bayar.
Lalu Alkitab berkata, penagih-penagih hutang datang untuk mengambil 2 orang anaknya jadi budak. Ya. Jawab Elisa ayat 2 kepadanya, apakah yang kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah kepada perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa tanya, di rumahmu ada apa? Dia berkata, hanya sebuli-buli berisi minyak, ya, buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana. Perhatikan ini, Elisa berkata, pergilah mintalah bejana-bejana. Disuruh minta, bukan pinjem. Bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi Elisa suruh minta bejana yang banyak, bukan dikit, banyak. Minta banyak, minta kok banyak, ya. Kemudian masuklah tempat, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, maka minyak yang buli-buli kecil itu dituang ke bejana-bejana, dan ketika bejananya sudah habis, minyaknya berhenti habis. Jadi kalau bejananya banyak, minyaknya akan terus mengalir. Sampai bejananya habis, baru minyaknya berhenti. Jadi minyaknya itu ngikutin besar atau berapa banyak bejananya. Nah, saya lihat perempuan ini luar biasa menurut saya. Dia punya hati yang sangat luas. Kenapa? Kalau saudara baca Alkitab, ya, dia punya suami mati ninggalin utang. Ya. Saya tidak jelas Alkitab berkata uangnya dipakai apa, ya. Dipakai judi, mungkin tidak juga, betul nggak? Ya. Atau dipakai kawin lagi bisa jadi, betul nggak? Karena waktu itu tidak dilarang nikah berapa kali. Ya. Saya nggak tahu uangnya dipakai apa, tapi akibatnya ketika dia mati, anaknya mau diambil untuk bayar utang. Yang membuat saya tahu bahwa wanita ini punya hati yang luas. Dia datang kepada Nabi Elisa. Lihat loh, suaminya udah bikin susah dia. Anaknya mau diambil. Tapi dia datang di ayat yang pertama, dia datang kepada Elisa, dia sama sekali tidak menjelek-jelekkan suaminya. Dia tidak datang lalu berkata, Elisa, engkau tahu suamiku itu bukan suami yang baik. Suamiku itu jelek, makanya kalau dia baik, gak mungkin aku susah. Dia itu bukan suami yang baik, bahkan dia nabi loh. Nabi kok gak genah kayak gitu ya. Dia bukan nabi yang baik. Tapi kalau saudara baca Alkitab, dia gak sama sekali jelek-jelekkan suaminya yang sudah bikin susah dia dan anak-anaknya. Ya. Sehingga anaknya mau disita, diambil sebagai bayar utang, jadiin budak. Dia malah datang, dia bilang begini, engkau tahu suamiku itu atau hambamu itu adalah yang takut Tuhan. Dia malah bilang, suamiku takut Tuhan. Wow. Saudara tahu orang jengkel, kadang nggak bisa nyembunyiin kejengkelannya loh. Ya. Saya yakin perempuan ini kalau dia marah, dia jengkel, dia nggak bisa ngampuni suaminya, maka dia akan datang dengan menjelek-jelekkan suaminya. Tapi dia tidak menjelek-jelekkan suaminya. Kenapa? Dia punya hati yang luas. Saya bisa dengar kata amin. Dia punya hati yang lebar. Dia punya hati yang tidak kerdil. Makanya saya mau kasih tahu kepada saudara. Kemudian mujizat terjadi luar biasa. Itu sebenarnya karena hatinya luas. Sehingga nanti saya akan tunjukkan bagian berikutnya. Bagaimana kemudian mujizat itu terjadi. Ya. Tapi yang pertama adalah begini. Orang ini luar biasa. Ya. Suaminya menurut saya bukan suami yang baik. Ya. Tapi dia tetap bisa cerita. Ya. Saudara, kalau Anda jengkel sama seseorang, saya mau tanya sama Anda bisa cerita yang baik nggak tentang orang yang Anda jengkel? Halo yang di rumah, Anda bisa cerita yang baik nggak tentang orang yang Anda nggak suka? Nggak bisa, biasanya Anda jelek-jelekkan, kalau perlu Surabaya ngerti. Ya. Kalau perlu Indonesia ngerti tentang kejelekan orang itu. Tapi kalau saudara lihat ini, wanita ini enggak. Suami yang udah mati pun dia enggak jelek-jelekan. Dia enggak marah-marah, dia enggak ini. Tapi dia punya keluasan hati. Karena saya tahu mungkin suaminya bikin salah. Tapi dia udah ampuni suaminya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kemudian lihat caranya Elisa menunjukkan pertolongannya, mujizatnya luar biasa.
Elisa bertanya, di rumahmu ada apa? Ada minyak buli-buli kecil. Ya, buli-buli kecil. Berisi minyak. Lalu Elisa bilang, minta kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana tapi jangan dikit. Bejana jangan dikit, suruh minta. Saudara tahu, perempuan ini minta bejana. Dan Elisa berkata jangan dikit tapi banyak. Loh, kalau Anda minta sesuatu kepada seseorang, tentunya Anda minta, namanya minta, bukan pinjem loh. Ya dikasih satu udah bersyukur, betul nggak? Tapi kenapa dia bisa minta yang banyak? Karena saya tahu begini, wanita ini tentunya punya hubungan yang cukup baik dengan tetangga-tetangganya. Ya. Dia punya hubungan yang cukup baik dengan tetangga-tetangganya. Saya beritahu, kita ini bisa punya hubungan baik dengan orang, bukan karena orang itu tidak pernah bikin salah sama kita, tidak. Anda bisa punya hubungan baik dengan banyak orang, itu karena Anda bisa ngampuni orang. Saya bisa dengar kata amin. Karena sesungguhnya Anda tidak mungkin bisa berhubungan baik dengan orang, kenal dekat dengan orang, tanpa ada senggolan. Tanpa ada mungkin salah kata, salah ngomong, salah ucap, salah buat. Ya. Tapi perempuan ini minta bejana. Bahkan Elia bilang jangan sedikit, banyak. Jadi mungkin satu keluarga dia minta 3 atau 4 bejana, saya nggak tahu. Tapi tetangganya mau ngasih. Ngasih loh tetangganya. Coba kalau tetangganya tidak punya hubungan baik, jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Jangan dikasih. Ya. Tapi tetangganya kasih banyak. Kenapa? Punya hubungan yang baik. Saya mau beritahu kepada saudara. Ketika hatimu luas, hatimu lebar, engkau punya hubungan baik dengan orang, hatimu besar, hatimu luas. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan ini. Dengarkan ini baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ya. Itu di mana terjadi mujizat minyak buli-buli ini menjadi minyak yang banyak karena bejananya juga luas. Nah, dari mana dia dapat bejana yang banyak? Karena dia punya hubungan dengan sekitarnya. Saya beritahu kepada saudara, tidak urusan, tidak masalah kalau orang gak suka sama Anda. Tapi yang penting Anda jangan ikut-ikutan gak suka sama orang. Bisa bilang amin? Tidak masalah orang benci Anda, tapi Anda jangan ikut-ikutan benci orang. Pak, saya benci dia. Kenapa engkau benci dia? Karena dia duluan benci saya, makanya saya benci balik, Pak. Jangan. Nah, wanita ini sama suaminya dia bisa ampuni, sama tetangganya juga dia punya hubungan baik. Ada orang terbalik, dengan tetangga punya hubungan baik, tapi dengan suami gak punya hubungan baik. Iya kan? Ada orang gitu kan, dengan orang lain baik banget, tapi dengan keluarganya sendiri, waduh, pelit banget, jahat banget, betul gak? Tapi wanita ini luar biasa. Kenapa? Dia punya hati yang luas. Makanya kemudian mujizat terjadi, dia datang kepada Elisa. Elisa bilang begini kepada janda itu, hiduplah, bayar utangmu, hiduplah dengan lebihnya. Saya berdoa hari ini begini saudara ya. Limitmu diperluas. Limitmu diperlebar. Ada orang berkata, Pak, saya mertua saya ampuni, tapi ipar saya tidak. Ayo perlebar limitmu. Kalau engkau sudah bisa ngampuni mertuamu, kenapa engkau tidak sekalian ampuni iparmu? Kok enggak ono sing amin? Amin. Bisa bilang amin. Ada orang berkata, Pak, suami saya sudah ampuni, tapi mertua saya enggak saya ampuni. Kalau engkau sudah bisa ampuni suamimu, kenapa enggak sekalian dengan mertuamu? Saya bisa dengar kata amin. Pak, ketua RT saya sudah ampuni. Lah, cuma ketua RW saya enggak ampuni. Kalau ketua RT-nya diampuni, ketua RW-nya sekalian. Saya nggak tahu karena apa, ya. Tapi sekalian, perluas limitmu. Pak, saya udah 5 kali loh, Pak. Aduh, Pak, saya sudah 5 kali. Perlebar limitmu. Karena ketika hatimu lebar, Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau mempercayakan hal besar untuk hidupmu. Karena seringkali hal besar diberikan sama Tuhan dengan hati yang sempit. Nah, itu bahaya. Orang kalau punya hati sempit, diberkati dikit, lali jalannya. Orang kalau punya hati sedikit, diberkati dikit, selingkuh dia. Ya. Buka cabang pelakor. Ya. Buka cabang. Orang kalau diberkati dikit, hatinya sempit. Waduh, bisa lupa Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, orang ini punya hati yang luas, makanya Tuhan izinkan dia mengalami masalah, tapi Tuhan tolong dia, Tuhan berkati dia. Luar biasa. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, ya.
seberapa luas hatimu? Sekali lagi saya mau tanya, seberapa luas hatimu? Seberapa luas hatimu? Berapa limitmu? Anda yang berkata 3 hari ini, ayo perlebar. Mungkin Anda berkata, Pak saya baru 5. Gak apa-apa. Ayo coba lagi. Oleh pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk engkau melakukan. Untuk engkau memampukan engkau untuk mengampuni. Saya bisa dengar kata amin. Bisa bilang amin lebih keras lagi? Amin. Nah karena itu hari ini saya mau kasih contoh lagi. Ini contoh yang terakhir dan saya selesai dengan ini. Ya, lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang kelima. Ini kisah tentang Petrus menangkap ikan. Jadi Petrus itu nangkap ikan semalam-malaman, tidak nangkap ikan. Lalu kemudian Tuhan buat mujizat. Nah lihat ayat yang kelima dari Lukas 5 ayat 5. Ya. Firman Tuhan berkata begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Jadi Petrus itu semalam-malaman kerja nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan suruh bertolak ke lebih dalam untuk tebar jala. Nah lihat ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ikannya banyak sehingga jalannya mulai koyak. Nah lihat perhatikan ayat 7 ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain. Supaya mereka datang membantunya. Jadi ketika mereka lagi nangkap ikan banyak, berkatnya banyak. Dia malah panggil temannya untuk ikut bantu, untuk ikut nangkap ikan. Nah lihat, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Jadi perahu itu penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. 2 perahu aja hampir tenggelam. Kalau 1 pasti tenggelam. Ya. Nah makanya saya mau tunjukkan bagian yang berikutnya adalah begini saudara. Petrus semalam-malaman gak dapat ikan. Lalu dapat berkat besar. Dia gak makan sendiri loh. Dia panggil temannya, ayo bantu. Sehingga dua-duanya kapal itu penuh tangkap ikan. Saya mau beritahu, orang tidak akan mungkin bisa seperti Petrus kalau hatinya nggak luas. Orang biasanya gini, kalau susah bagi-bagi, kalau berkat nggak bagi-bagi. Saya bisa dengar kata amin. Kalau susah, suka cerita-cerita. Tapi kalau diberkati, diam-diam aja. Ya. Kalau lagi susah, dia cerita, Pak, tolong bantu doa saya susah, Pak. Tapi kalau diberkati, diam-diam aja. Ya, itu tandanya hatimu kerdil. Petrus ketika dia diberkati, ketika semalam-malaman gak nangkap ikan, mungkin dia bisa berpikir ini kesempatan saya untuk dapat berkat yang lebih besar. Sehingga dia tangkap ikan sendiri. Tapi Alkitab berkata dia panggil temannya. Panggil temannya bagi-bagi berkat. Oh haleluya. Haleluya. Pak, zaman pandemi gini susah untuk cari-cari bagi-bagi berkat. Bagi-bagi susah iya Pak. Bagi-bagi masalah iya. Bagi-bagi berkat susah Pak. Tapi Petrus lakukan itu. Dan saya lihat gini ya. Orang gak mungkin lakukan itu kalau gak punya hati yang cukup besar. Saya bisa dengar kata amin. Gak mungkin. Karena itu sekali lagi. Tuhan pengen perluas hatimu. Dan itulah sebabnya ketika selesai dapat ikan, ya, hati Petrus tidak terikat dengan berkatnya. Saudara tahu ketika dia narik perahu penuh ikan, Yesus berkata, ikut aku jadi penjala ikan. Langsung ditinggal. Kenapa langsung ditinggal? Karena hatinya tidak terikat dengan berkatnya. Enggak. Hatinya tetap terikat dengan Tuhan. Itu yang tadi Agur Binyake bilang. Kalau aku kaya jangan sampai aku lupa Tuhan. Petrus enggak. Justru di tengah dia terima berkat. Dia enggak lupa Tuhan. Tuhan ajak dia. Ayo ikut aku. Melayani. Dia malah di tengah berkat ninggalin semuanya. Melayani Tuhan. Beda banget dengan banyak orang. Saya banyak melihat orang. Kalau udah susah baru mau melayani. Ya. Kalau udah bangkrut baru melayani. Ya. Ya bersyukur untuk teman-teman yang bangkrut melayani. Tuhan mengasihi Anda. Tapi ada begitu banyak orang, waktu punya duit, aduh susah.
Jangankan melayani, diajak ke gereja aja susah. Ya sibuk saya Pak, sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngitung nota. Saking banyaknya nota pembelian. Sibuk Pak, sibuk. Ya, tapi Petrus diberkati. Dia nggak pernah lupa Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Ada orang diberkati, malah dia lupa Tuhan. Kenapa? Karena hatinya kerdil. Orang yang hatinya kerdil diberkati, dia selalu lupa Tuhan. Tapi orang yang punya hati luas, semakin diberkati, semakin dia tidak lupakan Tuhan. Saya berdoa hari ini, hatimu luas. Saya bisa dengar kata amin. Mungkin engkau berkata, Pak, bagaimana caranya memperluas hati? Ya, salah satunya dengan cara engkau belajar mengampuni. Sudah berapa orang yang Anda ampuni? Saya tahu ada begitu banyak orang berbuat salah, ya. Dalam hidup kita, saya tahu. Saya juga pernah jengkel dengan seseorang. Saya rasanya pengen sekali buat sesuatu, tapi ketika dia minta maaf ke kami, ya sudah, saya lupakan. Ya. Nah, tapi ini orang gak minta maaf ke saya, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau orang minta maaf, saya ampuni. Tapi kalau gak minta maaf, saya gak ampuni. Tuhan tidak pernah berkata, kalau orang minta maaf, ampunilah. Kalau tidak, ya wes, awas. Enggak. Tapi itu gambaran dari limit hati. Saya juga belajar untuk itu. Dan mari kita semua belajar supaya masa pandemi ini kita tetap terpelihara sempurna. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, dalam usaha pekerjaanmu, engkau terpelihara dan jadi berkat karena hatimu luas. Puji Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini buat firman-Mu. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, semua kami punya hati yang luas. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah juga kami boleh memperluas hati kami sehingga ada banyak hal besar Tuhan boleh limpahkan dalam hidup kami. Tuhan mau pakai hidup kami diberkati jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat OFC yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Bahkan siapapun Anda yang bukan jemaat OFC sekalipun yang mengikuti ibadah ini, diberkati hidupmu, diperluas hatimu oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami mau siap terima berkat Tuhan. Buka tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kalau saudara diberkati, share video ini kepada teman-temanmu. Biar mereka juga diberkati lewat khotbah-khotbah di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.